Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia. Pada kesempatan kultum malam ini saya ingin menyampaikan tentang menjaga kesehatan, masih ada kaitan dengan tema kemarin malam. Walaupun tidak secara eksplisit di dalam Al-Quran ayat tentang menjaga kesehatan, namun banyak ayat yang secara tersirat atau implisit itu berpesan menjaga kesehatan. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Dan mereka menanyakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kalian dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, lalu bagaimana? Ya jelas kalau perempuan lagi haid itu lagi kotor. Ternyata itu baru terungkap maknanya, Bang Ipin, adalah ketika orang sudah menikah. Perempuan itu kalau lagi datang bulan, psikologinya nggak jelas. Termasuk udah saya survei, aku itu kalau lagi haid kadang-kadang labil jiwanya, aku sendiri nggak ngerti. Nah, ketika psikologinya itu lagi nggak beres atau lagi nggak stabil, itu kadang menimbulkan efek yang katakanlah sedikit namun dampaknya tidak sederhana dalam berumah tangga. Betul Bang Ipin? Udah capek-capek Bang Ipin dari kantor kerja pulang, ingin dilayani, bikin kopi kah apa, kadang-kadang istrinya sewot, ya kan? Nah itu mereka mengontrol dirinya sendiri itu kadang-kadang itu fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini ayat yang bisa dipahami dengan pengalaman, Mas Toto. Ya, ada ayat yang bisa pemahamannya itu dijangkau dengan membuka kitab-kitab tafsir. Akan tetapi kalau perempuan itu adalah makhluk yang memang dia sendiri dan Allah yang mengetahui, ya kan? Sen kanan belok kiri. Itu perempuan. Maka Allah itu sudah warning, jauhilah istri-istrimu ketika mereka sedang haid. Satu, memang darahnya kotor. Yang kedua, psikologinya lagi labil. Betul Mas Toto? Kalau Mas Toto udah ngangguk-ngangguk 3 kali, itu berarti tanda ACC. Saya kira yang lain juga seperti itu, ya. Betul Pak De? Nah, itu perempuan. Nah, kemudian terkait dengan mensucikan diri, ada kaitannya kebersihan batin dengan kesehatan fisik. Nih, saya tadi browsing penyakit hati atau hati kotor adalah sebagai berikut. Orang yang jiwanya penuh kebencian, iri atau penuh amarah cenderung mengalami gangguan emosional dan bahkan fisik. Psikologi modern pun mengakui bahwa emosi negatif kronis bisa melemahkan sistem imun dan menyebabkan penyakit. Dengerin Mas Toto, ya, makanya jangan marah-marah mulu. Nah, ya kan? Itu bahaya. Orang kalau sudah gampang emosi berdampak kepada imunnya lemah. Nah, sebaliknya orang yang banyak berzikir itu kecenderungan ketenangannya lebih besar dan berdampak kepada kesehatan. Dan itu bisa diraih dengan berzikir, banyak berzikir. Puncaknya berzikir adalah sholat. Insya Allah kalau kita istiqomah menunaikan sholat 5 waktu berjamaah, akan dijaga kesehatannya oleh Allah, baik yang lahir maupun batin. Ada pilek-pilek dikit seperti Pak Sony di belakang, biasa itulah Pak Sony, ya buat pantas-pantas hidup. Buat apa? Pantas-pantas hidup, beneran itu. Lah kalau nggak pernah sakit kayak Fir'aun itu nggak pernah, bahkan dalam riwayat bersin pun nggak pernah Fir'aun itu. Akhirnya Jumawa ngaku Tuhan. Fir'aun itu jangankan pilek, bersin aja nggak
Nggak pernah. Akhirnya wa ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Berarti kalau jamaah Masjid Nurul Ikhlas ada yang flu atau demam, demam itu adalah sakit yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadisnya dalam hadis Muslim itu tidaklah sakit yang aku cintai seperti sakit demam, karena penyakit demam itu satu, ada kalanya menggugurkan dosa-dosa, kedua ada kalanya meningkatkan derajat. Tentunya kalau Rasulullah nggak mungkin punya kesalahan, derajatnya diangkat. Nah kalau seperti kita ini bagaimana? Dihapus dosanya. Plus ini kenapa kemarin itu saya tanya, sekarang agak renungan sedikit lah, virus itu makhluk gaib apa non gaib? Non gaib, tapi kan nggak kelihatan. Kalau kita berzikir, bapak-bapak nih, itu dalam hadisnya sahih itu, siapa yang keluar rumah kemudian dia membaca tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata, maka Allah wakalallahu lahu malakan, Allah akan mewakilkan untuk dirinya malaikat yang senantiasa menjaga. Jadi orang berzikir itu dikawal oleh malaikat, penyakit itu dibawa oleh virus. Tapi orang kalau banyak doa, ya insya Allah malaikat sama virusnya nih beradu, berantem. Tinggal kita yakin-yakinan. Mohon maaf nih, kayak kemarin COVID dan segala macam. Orang itu kira-kira, Mas Toto, antara real sama penyakit psikologinya lebih banyak mana? Ketakutannya lebih dahsyat. Padahal kalau kita kuat imannya, ya tentunya kita menjagalah. Akan tetapi karena yang diserang adalah psikologi, tetangga kena, ini kena, teman kena, akhirnya ketakutan sendiri. Nah itu yang banyak melemahkan sistem imun. Kembali kepada ayat, siapa yang menjaga kesucian hatinya itu berdampak kepada ketenangan, dan ketenangan itu akan berdampak kepada kesehatan fisik. Mudah-mudahan kita dijaga lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah untuk beribadah dan istiqomah untuk beramal soleh, beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.